Kalau saya sedang kamera nggak saya buka. Jadi muka saya nggak ada sebetulnya. Kalau saya ngasih kuliah, cuman layarnya dikeluarin. Karena kan muka saya nggak bagus ya. Jadi cukup layar aja yang orang lihat. Ya kan Pak ya? Kalau kayak Uni ini di depan, oke, mukanya dikeluarin. Kalau saya jelek. Beres ya? Jadi ini layar akan direkam dan ini nanti saya upload ke YouTube. Saya akan masuk ke YouTube saya. Ini silahkan di subscribe. Silahkan subscribe apa? Like sama share. Hafal Pak. Siswanya hafal semua ini, ternyata YouTuber semua. Oke, bisa masuk ke YouTube. Nah, di sini masuk ke Ono Center. Saya gedein biar gampang lihatnya. Nama channelnya Ono Center. Tolong diingat ya, Ono Center. Silahkan di subscribe. Iklan. Subscribernya cuma 166.000, nggak banyak. Kalah sama Atta Halilintar. Jangan khawatir, karena saya ilmunya cukup berat, jadi nggak banyak subscribernya, dan 99% subscribernya Ono laki-laki. Itu yang jadi masalah. Entah kenapa TKD laki semua, tapi ini saya kagum nih. Pak Zul beruntung karena banyak wanitanya di sini, jadi Bapak Ibu di SMK 1 oke. Videonya ada 2.461 video. Kenapa bisa banyak? Karena setiap kali saya ngajar, ngasih kuliah segala macam, direkam, masukin ke YouTube, selesai. Jadi video banyak banget. Itu. Sekarang saya akan membuat live streaming. Tadi cuma satu orang yang pernah live streaming ya. Kalau Anda pengen live streaming, gampang banget, cuma klik create. Di sini ada go live. Oke, klik go live. Oke, nah nanti dia masuk ke menu untuk live streamingnya. Ini go live-nya lagi dia siapin. Saya harus menentukan judul live streaming hari ini apa. Salah satu kebiasaan saya adalah saya ngasih tanggal supaya ketahuan ini kapan. Tapi itu Ono aja ya. Orang-orang boleh pakai ini, kelihatan tanggalnya, ini salah tadi tanggalnya. Ini kuliah hari ini cuma tanggalnya minggu lalu. Oke. Ini tanggalnya sekarang 2022 01 04. Oke. Sekarang kebiasaan saya adalah saya ngasih tahu saya sedang ngasih ceramah di mana. Jadi SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Tentang apa sih sekarang tadi? Membangun budaya kerja. IT dan membangun budaya kerja. Gitu ya. Ini saya copyin aja. S-nya kurang. Copy, klik kanan, copy, masuk ke sini. Oke. Videonya publik, artinya semua orang bisa lihat. Kemudian kategorinya sains teknologi. Kita bisa milih di sini, bisa apa nih? Auto, vehicle, musik, binatang peliharaan apa segala macam. Saya kan agak mana tadi? Sains teknologi ya. Oke. Terus playlistnya saya masukin ke IT sama Internet for Education. Ini playlist sudah saya buat. Jadi video-video saya ada playlistnya. Saya masukin ke IT sama Education, dan supaya dapat PT sedikit, saya masuk monetization. Saya cuma dapat duit 500.000 sebulan dari YouTube, jangan khawatir. Kalah sama Atta Halilintar yang duitnya banyak. Karena follower saya laki-laki semua, udah gitu ahli neraka gitu kan, jadi duitnya sedikit. Monetization nah ini saya on kan, on. Kalau nama saya on, no, jadi nggak on juga sih. On, save. Oke, beres ya. Nah sekarang supaya bisa nyala beneran, supaya saya bisa streaming ke YouTube, saya butuh pemancar yang buat nge-stream ke YouTube ya. Pemancarnya pakai apa? Pemancarnya pakai OBS. Jadi ini diajarin nggak sih di
Udah diajarin belum di sini? Belum? Pak Zul harus diajarin biar semua siswanya Pak Zul bisa bikin YouTube. Terus udah gitu, kasih pesan Pak Zul ke siswanya supaya waktu streaming ke YouTube tulis SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Semua videonya ada tulisan SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Iklan. Biar laku sekolahnya. Nanti selesai ini Pak Dinin kan senang banget, siswa saya banyak sekali berkat Pak Zul, gitu ya. Nah, software namanya OBS, ini gratis. Ini yang saya omongin semua gratis ya, nggak pakai duit, pakai doa, doain habis sholat supaya yang bikin OBS ini amal ibadahnya diterima dan lipat gandakan. Beres, cuma itu bayarnya gampang. Terus kita bisa masuk ke OBS ini, bisa di-download. Kebetulan saya sudah download. Saya akan jalankan OBS ini dari sini. OBS, jalan nih. Ini udah jalan, oke. Ini kalau kita lihat di bagian bawah, mudah-mudahan kelihatan ya. Saya cerita aja lah. Di bagian bawah ini saya bisa ngeklik yang akan di stream ke internet apa. Di sini yang di stream adalah layar, screen, dan audio. Kalau saya pengen kamera di stream juga, saya bisa klik plus, nanti kamera bisa saya perintahkan supaya gambar yang ada di kamera, ini kan laptop ya, ada kameranya, gambar yang ada di kamera dikirim juga ke internet. Cuman tadi saya nggak suka sih sebenarnya wajah saya masuk ke internet, jadi kamera nggak akan saya kirim. Nah, yang perlu di sini adalah ini. Ini ada stream key. Oke. Saya bisa lihat stream key-nya apa. Saya reset dulu, saya ganti stream key-nya. Saya reset. Karena ini adalah kayak apa ya? Password kali ya. Kata kunci, pokoknya password buat di stream ke YouTube-nya saya ganti dulu. Soalnya ini tadi stream key buat tadi saya ngasih kuliah jam 8 sampai jam 10 saya ngasih kuliah. Stream key-nya ini nanti kalau saya pakai stream key yang sama, kuliahnya jadi nimpa ke kuliah yang tadi. Ya. Saya reset, ulang saya reset 2 kali lah biar puas. Nah ini belakangnya stream key-nya adalah FTA4. Saya copy, ini saya copy, oke. Saya masuk lagi ke OBS, oke. Masuk ke file, setting. Nah di sini ada stream. Ulang ya. File, setting, nanti ada stream. Stream ini saya pakai use stream key. Kita klik di sini, ini dipaste di sini. Paste, apply, oke, dia udah siap. Nah sekarang saya buat ngirimnya video layar saya ke YouTube. Cara ngirimnya cuma ini aja. Ini ada OBS-nya kelihatan di kanan atas. Klik kanan, start streaming. Ya. Ulang lagi, OBS ada di kanan atas, klik kanan, start streaming, dia ngirim nih sekarang ke YouTube. Nah, kita bisa lihat di sini, ini ada tulisan excellent connection, sambungannya bagus banget dari SMK Negeri 1 ke internet. Jadi Anda harus berterima kasih pada Pak Dinin yang sudah bikin sambungannya kenceng banget ke internet. Oke, ini dia mulai streaming. Di sebelah kanan ini kalau ada orang yang nanya segala macam, kalau kita lagi live streaming orang bisa chatting, orang bisa nanya di sebelah kanan. Nanti kita bisa ngelihat juga ada berapa orang yang ikutan nonton di YouTube. Di sini ada concurrent view. Saran saya sih, Pak Sur, kalau mau jahil, semua guru-guru kalau lagi ngasih pelajaran streaming aja ke YouTube sekalian, sekalian iklan. SMK Negeri 1. Aduh. Nih sekarang udah ada 10 orang. Naik nih langsung. Sudah ada 11 orang yang ikut nonton di YouTube dan dia langsung nulis, "Halo Pak, hadir." Ini buat siapa tuh? Pak Wasdika, ada Shadow Gaming, halo Pak. Terus ada YT HPT 08, halo. Udah nongol semua di YouTube. Jangan khawatir, yang ikutan YouTube ini kebanyakan laki-laki semua ya. Jadi ya begitulah nasib Ono, yang suka sama Ono hanya laki-laki biasanya. Udah
streaming kayak gini aja. Jadi saya sambil ngasih ceramah hari ini, saya ngerekam layar, saya kirim ke YouTube juga. Nanti rekaman layar insya Allah saya upload juga ke YouTube. Jadi gampang banget kan? Nah, ini sarannya supaya para siswa bisa bikin konten di YouTube. Mudah-mudahan nasib Anda tidak seperti saya yang cuma dapat $50 satu bulan dari YouTube. Mudah-mudahan Anda bisa seperti Atta Halilintar. Nggak tahu saya jadi MM-an, tapi ya harus kayak gitulah, alay-alay gitu kalau mau dapat duit banyak ya. Kalau saya kan nggak terlalu alay, makanya duit saya sedikit. Udah nggak bisa alay lagi karena udah tua. Beres ya? Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanya. Buat teman-teman yang di YouTube, wah ini ada yang dari Kendal, ada yang waduh hadir mantap, wah Bekasi hadir. Ini dari mana-mana langsung. Jadi ini gayanya Ono selalu kayak gitu. Kalau saya ngasih ceramah semua orang bisa nonton dan semua orang bisa nanya. Silakan yang di ruangan ini nanya. Anda beruntung ada di ruangan ini jadi bisa nanyanya lebih enak. Yang ada di YouTube lebih kasihan sih, nanyanya di chatting ya. Minta maaf yang ada di YouTube, nanyanya lewat chatting. Oke, tapi mereka juga bisa nanya dan saya selalu kadang-kadang suka ngeliat di YouTube-nya. Oke, sekarang kita balik ke materi yang ini. Jadi buat teman-teman YouTube, hari ini topiknya tentang membangun budaya kerjanya di dunia IT segala macam seperti apa. Sebenarnya kalau budaya kerjanya sih nggak susah sih. Intinya kalau kerja harus jujur, kalau kerja jangan bolos, itu mah biasa ya. Jadi kalau budaya kerja yang benernya sih yang kayak gitu, jujur, jangan bolos, mau kerja keras. Nah kerja keras seru nih urusannya kalau kerja keras. Kalau buat perempuan masalah sih sebenarnya, karena terutama mainan di jaringan, kita orang jaringan, kalau perempuan mungkin kalau kerja server oke. Bisa dari rumah, bisa nge-remote, itu oke. Kalau kita mulai urusannya narik kabel, bikin jaringan, terutama yang laki-laki, seringkali kita kerja sampai malam, sampai kadang-kadang sampai pagi. Dan korbannya waktu itu yang terakhir korbannya 2 orang, karena data center kita kebakar di Jakarta. 2 anak SMK dari SMK Taruna Bakti di Cibinong, ini gimana sih dia? Sekolahnya si Michael kebakar. Jadi 2 orang meninggal di situ. Sebenarnya itu anaknya lagi bukan LKS apa sih? Yang magang. Lagi prakerin, kemudian data centernya kebakar, 2 meninggal. Jadi bisa kayak gitu sih. Ya mudah-mudahan Anda tidak seperti itu. Dan ada juga anak SMK yang terlalu semangat, waktu itu ngarahin antena di tower, kerja sampai malam. Sebetulnya aturannya kita tidak pernah ngarahin antena di atas tower malam hari, nggak pernah. Oke. Cuman anak SMK ini terlalu semangat, jadi terlalu semangat juga nggak boleh ya, hati-hati. Anak SMK ini terlalu semangat mengarahkan antena sampai malam hari gelap, jatuh, meninggal juga. Kalau nggak salah di Bali waktu itu. Jadi semangat kerja bagus, tapi terlalu semangat berbahaya. Jadi ada aturan-aturan yang terutama buat keselamatan ya, yang harus dijaga. Terus ya, itu urusan apa tadi namanya, budaya kerja. Nah sekarang saya kebetulan adalah pengurus di Mastel. Oke, Mastel. Mastel adalah masyarakat telematika. Saya pengurus di Mastel. Saya kebetulan dapat amanah urusan sumber daya manusia (SDM). Oke, Mastel isinya adalah pimpinan telkom, pimpinan provider, pimpinan software house yang bikin software, pimpinan kayak dari luar negeri ada Huawei, ada Cisco segala macam, mereka ada di Mastel semua. Nah, mereka semua komplainnya sederhana aja. No,
ini lulusan SMK sama lulusan kampus gimana sih? Kok nggak ada yang bisa kerja? Loh, mati loh pada. Jadi ya ini buat tantangan buat Anda semua ya. Jadi si bos-bos ini, pimpinan Telkom, pimpinan Excel, pimpinan Indosat, semua komplainnya sama. Ini lulusan sarjana dari kampus, lulusan dari SMK, kok nggak ada yang pada bisa kerja. Udah gitu, kita maksudnya orang-orang operator ya, telekomunikasi, kita harus ngedidik lagi. Jadi kejadiannya gitu sih akhirnya. Jadi si operator akhirnya harus bikin sekolah lagi buat lulusan ini supaya bisa kerja. Komplainnya sederhana aja. Ini operator itu sekolah atau perusahaan telekomunikasi sih? Kita kan operator, kerjanya harusnya bikin jaringan. Dan jujur kita banyak sekali mencari orang yang bisa jaringan. Udah gitu Dignas kagak sadar bahwa orang yang bisa jaringan itu dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah orang yang tahu praktek, bukan sekedar teori. Dignasnya kagak tahu. Udah gitu Dignas bilang ini TKJ bikin pengangguran, ya kan? Gitu kan? Dignasnya rada blow on sebenarnya. Dan khawatir ini direkam masuk YouTube ya. Dignas bisa dengar ini. Oh no, emang gue pikirin. Jadi kondisi realnya kayak gitu. Si operator komplain bahwa lulusannya nggak ada yang bisa jaringan. Jadi lulusan TKJ pas disuruh krimping narik kabel nggak bisa. Anda beruntung, jujur nih. Anda sekolah di SMK Negeri 1 beruntung karena ada fiber optik ya. Dengan Telkom. Udah pernah nyoba splicing fiber belum? Hah? Oh jago. Anaknya panas, mana ini jago-jago. Anaknya Pak Zul. Bukan anaknya panas, man. Anaknya Pak Zul. Jujur dulu. Di Republik ini yang bisa splicing fiber jumlahnya terbatas orangnya. Hanya segelintir manusia di Republik Indonesia yang bisa splicing fiber. Anda beruntung bisa splicing fiber. Coba berapa orang yang belum bisa sama sekali splicing fiber? Gila lu semua bisa. Jangan bohong ya. Ragu-ragu angkat tangan. Masih belum bisa latihan splicing. Baru kelas 10. Ini yang mau lulus kalau bisa belajar ke lab fiber supaya bisa splicing. Karena orang itu dicari hari ini. Hari ini semua jaringannya pakai fiber optik dan harus bisa splicing, dan itu orangnya dicari banget. Jadi nego ke Pak Zul, sebelum kita lulus tolonglah kita diajarin splicing. Kalau nggak ada waktu malam dah gitu. Ngomong ke Pak Zul. Ini Pak Zul udah pusing kepala nih. Langsung pusing. Karena jahat banget ya. Jujur, itu dicari yang bisa splicing. Tahu splicing nggak sih? Tahu splicing fiber itu apa? Nggak tahu. Aduh, fiber optik tahu nggak sih? Tahu. Oke. Sekarang kita lihat dulu fiber optik ya. Fiber optik. Optik pakai C kali ya. Pakai X. Salah ketik. Optics. Gambar. Image. Nah, ini makhluknya seperti ini kabelnya. Fiber optik banyak, kabelnya ada. Kalau fiber optik yang antar kota biasanya ada sekitar 200-an fiber dalamnya. Yang ahlinya sudah sini soalnya. Ini Pak Teddy Yuliswar apa? Dia pokoknya urusan jaringan di Sumatera Barat, biang keroknya yang ini lah. Jadi ngajarin mikrotik, fiber optik segala macam. Pak Teddy dan teman-temannya yang urusannya. Nah ini fibernya kayak gini, panjangnya ratusan kilometer di Indonesia, dan Indonesia adalah negara paling besar di dunia yang punya fiber optik di laut. Gak ada negara lain yang sebanyak Indonesia fibernya. Gak percaya? Percaya gak sih orang ngomong kayak gitu? Jangan percaya, salah loh.
Jadi masuk ke sini submarine. Submarine tulisnya gini ya, submarine ya. Cable map. Yang belakang kalau agak susah gimana ya? Ya nasib lah yang belakang. Nanti lihat ada di YouTube Ono ya, tolong subscribe, lihat di YouTube-nya Ono. Jadi masuk ke situs namanya Submarine Cable Map. Situs Submarine Cable Map itu menggambarkan sambungan fiber optik seluruh dunia. Oke. Sambungan yang paling besar antara Amerika Eropa sama Amerika Jepang. Ini kabelnya banyak banget. Cuman negara yang paling banyak punya sambungan fiber ke pantainya Indonesia. Kenapa Indonesia bisa banyak? Karena Indonesia negaranya pulau dan laut ya. Kalau kayak Eropa kan negaranya tanah, nggak punya pantai, pantainya sedikit. Yang pantainya banyak Indonesia. Jadi yang punya fiber optik ke pantai paling banyak Indonesia. Negara kita hebat lah pokoknya. Nih kita masuk ke Indonesia. Uish, sorry salah, naikin ke atas dikit. Oh ini Amerika, coba geser lagi. Oke, geser lagi. Ini Antartika, salah. Kejauhan. Ini New Zealand, ini Australia, atasnya Indonesia. Nah, dahsyat loh. Hitung aja sendiri nanti jumlah landing pointnya ya. 1, 2, itu Malaysia salah. 1, 2, 3, males hitung sendiri aja nanti banyak. Oke. Dan fibernya kelihatan banget warna-warni nih. Fibernya warna-warni. Salah. Warna-warni ya. Warna-warna ini menentukan yang punya siapa. Oke, kalau kita klik ini kelihatan yang punya siapa. Nanti kita klik yang ini punya siapa. Yang kuning ini punya pemerintah Indonesia, RI. Pemerintah. Yang lain lagi punya operator mana? Bayangin. Sekarang bayangin. Kalau melihat ini jangan melihat banyak kabelnya. Kita lihat kabelnya banyak ya. Konsekuensinya orang yang dibutuhkan untuk ngurusin kabel ini banyak atau sedikit? Banyak. Ini orangnya makan nasi atau makan burger? Sekarang banyak burger. Itu yang jadi masalah. Jadi kerjaannya banyak, manusia yang makan nasi yang bisa seperti ininya masih sedikit. Pertanyaannya, orang makan burger sama makan nasi, gajinya gede sama siapa? Gede burger kan? Kalau perusahaan nih kayak Telkom dan teman-temannya, mendingan ngasih orang gaji buat orang makan burger atau mending ngasih gaji buat orang makan nasi? Makan nasi, jelas. Jadi Anda itu kalau bisa seperti ini dibutuhin banget. Beres ya? Kebayang ya? Jadi tenaga kerja dibutuhin banget. Sayangnya dinas kagak tahu bahwa ini dibutuhin. Udah gitu bilang TKJ mau ditutup. Rese nih dinas minta digantung. Beres ya? Oke? Saya sengaja ngomong kayak gini direkam biar Dignasnya denger sih. Soalnya saya berani taruhan Dignas gak berani ngegantung saya. Ini beres ya? Sip. Nah sekarang kita lihat lagi sambungannya kemana aja. Dari dalam Indonesia banyak sambungan. Sambungan kita paling besar ada 3 ke luar negerinya. Yang satu paling besar Singapura, yang satu lagi ke Australia, ini ke Perth, Australia. Satu lagi naik dari Manado naik ke arah Guam. Ini Guam nih, yang sebelah sini Guam. Ini Guam. Nanti dari Guam masuk lagi ke Hawaii, masuk lagi ke Jepang. Jadi kita punya banyak, ada 3 sambungan besar: Singapura, Australia, sama Guam. Beres ya? Jadi 3 itu yang besar. Kita beruntung di Indonesia operatornya banyak. Ya kan, ada Telkom, ada Excel, ada apa segala macam. Bahkan sekarang jaringan antar kota di kita juga banyak banget. Itu semua skenario sih sebenarnya. Jadi tadinya hanya 1, namanya Telkom. Sudah itu kita Telkom kan bikinnya jaringan telepon kan, internet kan bukan Telkom kan. Nah, kita bilang sama pemerintah untuk internet jangan dibatasin operatornya, sebanyak mungkin operatornya. Makanya sekarang operator banyak. Antar operator, antar satu ISP dengan ISP yang lain bersaing atau enggak? Bersaing. Kalau bersaing butuh orangnya banyak kan? Banyak. Jadi
kerjaan buat kita jadi banyak karena operatornya banyak. Kalau Telkom kita jadi tergantung Telkom kan, kalau ini kan banyak. Itu ceritanya. Itu semua skenario sih, disengaja kan, kita kan penjahat semua. Jadi kita sengaja supaya persaingan banyak, butuh orang banyak, kerjaan jadi banyak. Cuma kerjaan ini hanya bisa dilakukan kalau kita jagoan, kita yang terbaik di situ. Nah, Anda beruntung sih sebenarnya di SMK Negeri 1 karena fasilitasnya banyak. Oke, jujur, tidak banyak sekolah seperti SMK Negeri 1 yang punya lab fiber optik. Nggak banyak. Pak Nasman, ada berapa sekolah SMK di Republik Indonesia yang punya lab fiber optik? Sumatera Barat cuma satu. Sumatera Barat cuma satu ini. Sumatera Barat ya, satu Indonesia. Kayaknya hitungan jari juga. Yang saya berani taruhan kemungkinan besar SMK Telkom punya. SMK Telkom paling enggak ada 3 SMK Telkom itu. Ada yang di Purwokerto, ada yang di Tangerang, ada yang di Malang kalau nggak salah. Ada 3 SMK Telkom. Jadi saingan Anda nggak banyak sih sebenarnya. Itu ya, beres ya. Fasilitas bagus, saingan tidak banyak. Kemungkinan Anda buat kerja, dapat kerjaan yang enak banget, oke banget. Dan kerjaan seperti ini, kalau Anda jadi orang terbaik, kemungkinan besar Anda akan direkrut. Jujur ya, orang yang bisa seperti ini di dunia juga nggak banyak. Yang bisa splicing yang bagus di dunia itu nggak banyak orangnya. Bayangin kalau, ini jujur sih, teman-teman saya banyak direkrut ke Arab akhirnya, karena di Arab, orang Arab lebih suka buat ya ibadah perlu ya, tapi kan banyaknya jadi lebih banyak ibadahnya ya. Yang kerjanya kita sih. Saya waktu itu diundang ke Oman. Oman itu negara di Arab Utara ya, bukan di Saudinya. Saudi perbatasan dengan Iran lah, dekat Iran, ada telurnya di situ. Banyak orang Indonesia di sana, saya diundang ke sana ngobrol, mereka ngomongnya gini, "No, punya orang nggak buat kerja di Oman?" Ini orang Indonesia nanya, punya orang Indonesia nggak buat kerja di Oman? Kenapa Arab suka sama orang Indonesia? Jawabannya sederhana banget. Di dunia ada 3 jenis orang kerja. 1, orang pinter dan mahal, namanya orang bule, makanya burger. Itu orangnya pintar, harganya mahal banget. Orang Arab nggak suka karena mahal. Beres ya? Jadi orang bule sebetulnya tidak masuk ke hitungan orang Arab karena mahal. Kedua, orang brengsek murah. Bisa nebak orang mana itu? Bisa nebak nggak? Orang yang resek murah, orang mana itu coba? Jangan khawatir, bukan orang Indonesia. Orang mana coba? Bisa nebak nggak? Hah? Orang mana? Cina? Salah. India sama Pakistan. India Pakistan. Ini gua direkam masuk YouTube, bahaya banget. Biarin aja lah, cuek. Jadi orang India sama Pakistan itu resek. Kalau udah pernah kenal sama orang India Pakistan, banyak omong. Jadi omongnya gede dan mereka jago bahasa Inggris, ngomongnya hebat banget, tapi kerjanya resek. Harganya sih murah, tapi kerjanya brengsek banget, hasil kerjanya nggak bagus. Nah, yang di tengah di antara 2 ekstrim tadi, yang mahal pinter sama resek murah, orang Indonesia asli. Jadi orang Arab lebih suka sama orang-orang Indonesia, soalnya orang Indonesia itu pinter, kerjanya bagus, ikhlas, sholat 5 waktunya masih bener, oke? Tapi harganya tidak seharga yang makan burger. Makanya mereka suka sama orang Indonesia. Beres ya? Jadi kalau Anda tadi ngikutin labnya benar, bisa crimping segala macam, bisa splicing segala macam, sebetulnya buat kerja enak banget.
Beres, oke, udah kebayang ya. Nah, sekarang splicing seperti apa? Splicing. Tulisnya kayak gini ya. Splicing. S-P-L-I-C-I-N-G. Nih. Nah, ini splicing kira-kira kayak gini sih. Ini ada 2 fiber mau disambungin, kira-kira kayak gitu loh. Nah, ini dia. Nih, dia kasih fiber tuh kaca loh dalamnya. Jadi kaca beling kayak gitu, tapi ditarik supaya jadi kabel. Jadi beda sama kabel-kabel listrik yang kita pakai. Kalau kabel listrik kan isinya dalamnya metal. Kalau ini kaca, karena fiber optik itu kita ngirim datanya pakai cahaya. Karena dia ngirim datanya pakai cahaya, kabelnya bukan metal, tapi kabelnya kaca. Dan itu kalau kita ya ibaratnya lampu senter lah. Lampu senter nyala mati, tapi jaraknya sampai ratusan kilometer, gitu ya. Ini dia barangnya mana ya, splicer. Nah ini dia barangnya. Harganya berapa Pak Teddy? Ada yang paling murah. Paling murah bro? 15 juta. Paling murah 15 juta, tapi yang sering dipakai sama Pak Yofi berapa? Harga 1 Avanza. Seharga 1 Avanza. Barangnya segini. Saya nggak tahu yang ada di live sini yang mana. Kayaknya sih Kak, yang mana yang Avanza? Yang Avanza. Jangan macam-macam ya sama alat itu, karena alatnya seharga mobil. Kalau Anda udah tahu harganya seharga mobil, jangan dicuri. Lu gua bunuh satu-satu. Jadi itu harganya seharga mobil, alat ini tuh seharga mobil. Yang dimiliki oleh SMK Negeri 1 Bukit Tinggi itu seharga mobil. Alatnya langka dan kalau bisa sih belajar sih. Tapi sayang yang dapat baru kelas 10 ya. Oh, kelas 11. Yang ini kasihan ya. Yang 3 orang tuh ini 3 orang tuh kayak peringkat 1 2 3 ini dikasih reward misalnya di Bapak gitu. Oh gitu, peringkat 1 2 3-nya beruntung. Iya. Yang kurang beruntung ya berdoa supaya nanti guru-gurunya berbaik hati supaya Anda bisa ikut. Gitu ya. Soalnya ini ilmunya ilmu langka banget sih. Beres ya? Ini beres ya? Udah kebayang ya? Ada pertanyaan dulu sampai sekarang? Nggak ada? Aman ya? Oke. Sekarang saya mau pelan-pelan ceritain bagaimana internet di Indonesia dibuat. Teknologinya seperti apa? Bagaimana kreativitas bangsa Indonesia, dan bangsa kita adalah bangsa paling kreatif di internet di dunia. Jangan khawatir. Nggak ada bangsa lain yang sekreatif bangsa kita. Beres ya? Sorry, ini sekalian saya lihat ada pertanyaan nggak di live streaming. Ini isinya Kota Batu Malang hadir. Udah pernah. Ada yang udah pernah narik kabel 12 kor. Wek gitu kan. Nih dari Rizal Dwiyan Adiana. Beli Agung ikutan. Waduh. Ini ada wah, oke. Belum ada pertanyaan juga di YouTube. Oke, sekarang saya akan kasih. Ini tadi kira-kira kondisi jaringan yang operasional hari ini. Sekarang saya kasih lihat. Sudah pernah lihat awalnya internet Indonesia pakai apa? Coba ada yang tahu nggak? Awal internet Indonesia disambungin pakai apa? Ada yang tahu? Jawabannya apa? Indonesia internet sambungannya pakai apa? Kalau sekarang mah pakai 4G, 3G ya, pakai fiber sekarang hari ini. Awalnya internet Indonesia disambungin pakai apa? Ada yang tahu? Pakai apa? Nggak kedengeran? Pakai apa? Pakai? Nggak denger nih. Keraskan suaranya. Pakai saya dengernya pakai pagar, kan jadi salah. Pakai apa ya? Oke, ini saya kasih lihat. Sudah pernah baca tentang sejarah internet Indonesia? Belum? Ya ilah lo ada di buku pelajaran. Ada di buku pelajaran TIK SMP lo padahal. Iya. Tapi bukunya jarang dipakai sama gurunya. Oke, sekarang masukin ini. Masuk Google. Sejarah Internet Indonesia.
Gitu ya. Gampang kan? Cari di Google, sejarah internet Indonesia. Oke, kita lihat gambar lah. Image. Oke. Wah, ini serius semua. Wih. Nih, sejarah internet Indonesia ada di Tirto Adi, apa segala macam. Nah, ini ada gambar yang ini. Oke. Ini ada di Siswapedia, ada gambar ini juga. Ada di Onowiki, ada gambar ini juga, Siswapedia. Ini adalah gambar yang awal internet Indonesia kayak gini, sebenarnya salah satunya. Oke. Ini adalah, tahu router kan? Router yang buat nyambungin satu komputer jaringan ke jaringan lain. Ini adalah router yang menyambungkan Institut Teknologi Bandung ke internet. Tahu Institut Teknologi Bandung ada di mana? Ada di Bandung. Sambungan ke internetnya pakai router ini. Oke. Tolong dilihat di gambar tadi disketnya. Masih ada disket yang seperti itu hari ini? Udah nggak ada ya. Udah tahu kira-kira dalamnya ada berapa gigabyte disket seperti ini? Ada yang tahu nggak? Udah nggak tahu. Kemungkinan waktu Anda lahir ini udah nggak ada sih. Ada berapa gigabyte? 4 giga? Salah. Hah? Berapa? 4 megabyte? Salah. Yang ini berapa, Bu? Kilobyte benar berapa, Bu? 512 kilobyte. Jadi ini dalamnya cuma setengah megabyte. Parah. Ini disketnya ya. Cuma setengah MB. Kasihan ya. Oh, tapi ini nyambungin satu kota Bandung, disambungin ke internet. Pernah kebayang nyambungin satu kota Padang Bukit Tinggi? Nggak, ini kan cuma nyambungin SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. ITB nyambungin satu kota Bandung ke internet pakai komputer seperti ini. Prosesornya tahu dalamnya apa ini? Kebayang? Bukan i5, bukan i7. Prosesornya 286. Pernah lihat prosesor 286? Udah nggak ada sekarang kali ya. Ini prosesor jadul 286 kita sambungin. Yang seru dari ini semua adalah sistem operasinya bikin sendiri. Ya, itu bedanya. Kita bikin sendiri. Yang bikin lagi ngomong. Kasihan. Jadi sistem kita bisa bikin semua. Jadi kita bisa bikin sendiri semua. Dan jangan khawatir, ini saya kasih dalam bentuk kuliah di level universitas, saya kasih dalam bentuk kuliah. Jadi Anda kalau bisa ikut kuliah saya, kuliah sistem operasi, saya ajarin cara bikin sistem operasi itu sendiri. Termasuk di kuliah saya ajarin cara bikin sistem operasi Android yang dipakai di handphone Anda. Bisa bikin Android sendiri, jangan khawatir. Beres ya? Yang seru, kira-kira ini sambungannya pakai apa? Sambungan internetnya. Ada yang bisa lihat sambungan internetnya pakai apa? Pakai apa coba? Pakai HP? Pakai telepon? Pakai fiber? Pakai apa coba? Sambungan internetnya pakai radio. Ini yang warna hitam tuh radio ya. Tahu radio yang buat walkie-talkie itu yang buat satpam? Pakai radio walkie-talkie buat satpam. Gitu ya. Nih logikanya sederhana aja. Radio walkie-talkie yang buat satpam kan ada mikrofon sama speaker kan? Oke. Yang masuk ke dalam mikrofon speaker itu apa? Suara kan? Nah, di komputer yang bisa keluarin suara apa namanya? Sound card ya. Ada mic speakernya juga kan? Ada mikrofon, ada speaker di komputer kan? Jadi data itu bentuknya apa?
Suara bukan? Data itu bukan suara kan? Bentuknya 1010 kan? Data itu 1010. Satu tuh biasanya tegangan 5 volt, 0 volt, 0 5 volt, 0 5 volt. Kita rubah 0,5 voltnya jadi suara. Jadi cara merubahnya cuma sederhana aja. Misal 0 itu 1000 Hz, 5 volt itu 2000 Hz. Udah dikirim aja 1000 Hz, 2000 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, masukin dalam walkie talkie, kirim pakai HT ke ujung sebelah sana. Di sana dirubah lagi 0,5 volt jadi data lagi. 1000 2000 Hz jadi data lagi. Oke, beres ya? Ada yang bisa nebak kecepatan makhluk ini berapa? Kalau kita pakai 4G kecepatannya kan berapa sekarang? 4G berapa mega? Sekarang pakai pakai HP kecepatannya berapa sekarang internet? 5G kecepatannya berapa internet? Pakai walkie-talkie. Pakai handphone Anda kecepatan internetnya berapa sekarang? 3 mega, 5 mega ya, kencang ya. Bisa nggak nebak kalau pakai radio seperti ini kecepatannya berapa ke internet? Nah itu, Fazul. Muridnya nggak ada yang bisa nebak. Kilobyte, benar. Fazul benar, kecepatannya kilobyte. Kalau mau tepatnya kecepatannya 1,2 kilo bps. Kalau Anda sekarang kecepatannya 3 Mbps, itu juga pelan. Mau nonton YouTube lemot, mau apa lemot, udah teriak semua kan? Ini kecepatannya 0,001 Mbps. Ulang ya, kecepatannya 0,001 Mbps. Anda kecepatannya berapa? 3 Mbps, komplit. Ini kecepatannya 0,001 Mbps, nggak bisa komplit. Orang kita cuma punya segitu. Sekarang saya mau nanya, biar kasih bayangan aja. Kalau mau download lagu, formatnya apa lagu sekarang? MP3. Kita download lagu ya. Besar satu lagu kira-kira berapa? 3 mega, 4 mega ya. Oke, kita download. Butuh waktu berapa hari buat download satu lagu? Pakai handphone 2 detik. Kenceng banget 2 detik. Oke, sekarang download lagu pakai kayak gini ya. 4 mega. Kira-kira butuh waktu berapa detik? 1 hari. Enggak Bu, enggak 1 hari. 0,5 hari, 12 jam. Setengah hari. Akhirnya yang kejadian adalah karena butuh waktu lama buat ngedownload, yang kita kerjakan adalah, yang saya kerjakan langsung, yang kerjain ada di depan hidung yang lagi ngomong. Karena ini internetnya punya ITB, emailnya ada di, jadi kita sambungannya dari ITB masuk ke Bogor, Rancabungur, terus masuk ke BPPT di Jakarta. Semua email kita mandek di Jakarta, nggak berhasil dikirim ke Bandung. Jadi caranya supaya emailnya bisa jalan, saya beli tiket kereta api dari Bandung ke Jakarta, turun di Jakarta ke BPPT, bawa disket, kopi, terus naik kereta api ke Bandung, taruh. Jadi emailnya pakai manusia, lebih cepat. Kejadian Pak kayak gitu, gelo lah. Perjuangan kita zaman dulu mah susah, Anda hidupnya enak, 2 detik, 1 lagu keambil. Saya ke Jakarta dari Bandung bawa disket, kopi, balik lagi ke Bandung, kopi. Gitu, beres ya? Tapi ini membuat kita jadi hebat, jadi mikir kan? Gimana caranya internet biar kencang kan? Ya semua orang juga pengen internetnya kencang. Caranya biar kencang gimana? Mulailah kita pakai ngembangin teknologi. Ini sebagian pada masa lalu ini ilegal ya. Dulu ilegal, sekarang Anda hidupnya enak karena akhirnya jadi legal. Kita kembangin teknologinya, namanya WLAN. WLAN pakai
Saya cari gambarnya ya. Cari gambarnya. Oh, gambarnya orang melulu, parah lu. Reset. Nah, ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini antena ini. Nah, ini antena yang kita pakai. Oke. Beda sama antena wifi yang kita pakai sekarang kan? Beda ya. Jadi, ntar dia namanya apa nih? Saya cek dulu. Carlnet WLAN. Oke. Bentuknya, nah ini dia makhluknya. Jadi kita pakai komputer biasa, dicolokin kart WLAN, terus pakai antena seperti ini. Antenanya kayak antena televisi, tapi elemennya lingkaran, gitu ya. Kan ini kayak bentuknya kayak antena TV ya, tapi elemennya lingkaran. Oke, ini namanya loop Yagi. TV itu namanya antena Yagi, karena elemennya bentuknya loop, kita kasih nama loop Yagi. Nah, ini jujur saya kasih tahu dulu ya, ini melanggar hukum. Waktu dulu melanggar hukum. Jadi frekuensi yang kita pakai adalah frekuensi 900 MHz. Ada yang tahu frekuensi apakah itu 900 MHz? Nggak tahu. Pasu, nggak ada yang tahu nih Pasu. Frekuensi 900 MHz adalah frekuensi yang dipakai sama Telkomsel, sama Excel, sama Indosat. Dipakai sama Ono dan teman-temannya buat bikin internet supaya kenceng. Kecepatan kita ini kejadiannya sekitar tahun 96. Kecepatan kita sekitar 2 Mbps tahun 96. Kenceng loh. Tadi waktu pakai walkie-talkie, pakai radio, kecepatan kita 0,001 Mbps. Pakai ini kecepatannya 2 Mbps dan kita pakai frekuensinya Telkomsel. Akibatnya apa yang terjadi? Ya nggak apa-apa lah, ini udah sejarah mah nggak apa-apa ya, saya ceritain. Yang kejadian adalah dari Kostrad kolonel datang ke ITB mau nangkep Ono karena Ono melanggar hukum. Akhirnya Ono dipanggil sama Dirjen Kominfo, kita diskusi. Ono, tahu nggak dosa kamu? Tahu apa dosanya? Saya pakai frekuensi tanpa izin. Tahu resikonya? Tahu. Apa? Masuk penjara. Jadi sebaiknya apa yang kamu lakukan? Saya pindah frekuensi. Itu aja kan? Gampang kan? Gampang, pindah frekuensi. Cuman yang perlu kita catat, sampai hari ini semua frekuensi harus pakai izin sebetulnya. Mau pindah frekuensi apa aja juga harus pakai izin. Nah, udah saya pindah ke frekuensi 2,4 GHz. Itu adalah frekuensi hotspot yang kita pakai hari ini. Beres ya? Saya pindah ke frekuensi 24 GHz. Nah, cuman saya ganti taktik, strategi. Saya bikin buku warnet. Buku warnet Ono. Inilah. Nah, ini banyak saya bikin buku-buku kayak gini ya. Ada bukunya, ada buku warnet. Warnet. Warnet Ono bukan buku. Pokoknya buku warnet ada. Nanti ada satu lagi buku wireless Ono. Jadi ganti strategi nih. Nah, ini buku-bukunya jaringan wireless. Ini jaringan wireless segala macam. Jangan khawatir yang nulis Ono nih. Jadi bagian dari strategi adalah saya pindah frekuensi, cuman supaya jangan Ono yang ditangkap, saya nulis buku bagaimana caranya supaya internetnya murah dan kencang. Gampang kan? Bikin buku aja supaya
Republik Indonesia bisa nyolong frekuensi berjamaah, gitu kan ya? Maaf Pak, saya ngajarin jahat ini ya. Jadi kita nulis buku, bagaimana caranya nyolong frekuensi berjamaah. Tulislah buku, udah gitu kita roadshow dari kota ke kota. Bangsa Indonesia, kalau mau kencang internetnya pakai wifi, pakai antena wajan, bolik, mantep men. Wah, dijual 171.000 antena wajan. Ini antenanya dijual. Ini kan di Google ya. Ini kan kita lihat pakai Google ya. Coba turun ke bawah, perhatiin tulisannya, implementasi wajan bolik. Bahasa apa itu? Bahasa apa itu? Bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia. Coba turun ke bawah lagi sampai sini. Oke. Jual antena wajan bolik, bahasa Indonesia. Turun lagi ke bawah lagi. Terus aja terus sampai bawah-bawah. Semuanya bahasa Indonesia. Jadi di seluruh dunia yang bisa bikin internet murah pakai wireless ya cuman Indonesia. Asli, cari ke semua negara lain di dunia, cuman Indonesia yang bisa bikin seperti itu dan merakyat. Semua orang bisa bikin, dan yang bikin bukan, ya ini ada gambar Ono sih, cuman yang bikin bukan Ono nih, ini bukan Ono yang bikin ya, semua orang bikin. Ini sadis loh, se-Indonesia, ini sampai ke bawah-bawah ini Indonesia semua ini. Nih, ini modem GSM 4G kasus Indonesia lagi nih. Wah, Indonesia mah dahsyat banget lah. Ini udah desainnya udah gelo semua kan. Ini desainnya udah parah lah. Ini tulisannya bahasa Indonesia semua. Semuanya bahasa Indonesia loh. Tidak ada negara lain di dunia punya kesanggupan seperti bangsa Indonesia seperti ini. Beres ya? Terima kasih. Dan kita juga kan nularin virus ya. Coba kita wajan bolik Timor Leste. Iseng aja saya cari Timor Leste. Nah, ini wajan bolik Timor Leste, coba klik yang ini. Ini antena penggorengan di Timor Leste. Waduh. Adanya di atas pohon kelapa, saudara-saudara. Ini pohon kelapa namanya, ini antena wajan. Hasil ilmu dari rakyat Indonesia disebarkan ke Timor Leste karena mereka juga butuh kan gimana internet yang murah. Belajarnya dari siapa? Orang Indonesia, jangan khawatir. Indonesia lagi. Parah lah, Indonesia itu gila. Beres ya? Nah, udah gitu caranya supaya kita bisa internet murah gimana coba? Tadi satu antena wajan ya, supaya jaraknya bisa jauh. Pakai antena wajan bisa kira-kira nggak jaraknya berapa kilometer? Pakai, kalau nggak seluruh antena wajan. Pakai handphone yang kita punya, jarak nyambungnya berapa meter? Pakai HP ke hotspot berapa meter? Bisa nggak 1 kilometer pakai HP? Nggak bisa. 500 meter? Nggak bisa. 50 meter? Nggak bisa juga ya. Kasihan HP lu ya. Ya 20 meteran lah kira-kira pakai HP. HP dimasukin ke dalam wajan kayak gini, jarak sambungannya berapa? Nggak tahu. 2 kilo. Jadi HP dimasukin ke wajan 2 kilometer. Cuman kan nanti orangnya harus ngomong di depan wajan ya, kasihan. Jadi caranya supaya bisa jarak jauh, taruh USB di wajan. Jadi ini. Nah, kalau nggak saya kasih lihat desain benernya lah ya. Ini foto aslinya, ini foto yang sekarang. Ini foto, bukan sekarang nih. Ini ada Ono di Timor Leste. Jangan khawatir, Ono ngajarin orang Timor Leste gimana caranya buat nyambung. Ini masih antena, masih pohon kelapa yang sama, cuman antenanya udah lebih bagus lah, bukan antena wajan. Masih kayak gitu juga sama. Sorry ya, maaf. Nah ini waktu orang-orang Timor Leste pada bikin. Jadi ini yang ngasih ilmunya Ono. Ini Ono. Ini orang Timor Leste lagi ngelobangin pipa pralon. Oke.
Ini pipa pralon dilobangin, ini yang ngeri yang ini nih. Waktu ngelobangin ini ngeri nih. Ini pakai pisau komando. Maklum lah, di sana kan bekas-bekas pejuang semua pakai pisau komando. Saya lihatnya takut, lu jangan bunuh gue ya, lu masih sahabat sama lu. Maklum, Timor Leste waktu itu habis perang sama Indonesia, udah gitu orang datang lagi ya. Nah, terus dibikin, dilem pakai lem buat pralon segala macam, jadilah. Nah, ini di dalam, oh ini mah nggak gitu kelihatan, coba ada yang kelihatan nggak? Ini nih, ini lubang ini, lubang yang ini kita masukin USB Wi-Fi ke dalam situ. Jadi USB Wi-Fi, jadi tarik kabel USB, masukin ke komputer, jaraknya 2 km. Jadi dengan cara itu kita bisa nyambungin komputer jarak 2 km dari tempat kita. Beres ya? Nama jaringan seperti itu apa? Ada yang tahu? Kalau warnet kan satu ruangan disambungin ke internet. Kalau supaya satu RT, satu RW nyambung ke internet namanya apa? RT RW net. Jangan khawatir, di Indonesia ada, tahu jumlah RT RW net di Indonesia? Nggak tahu. Jumlah RT RW net di Indonesia cuma ada sekitar 60.000 RT RW net di Indonesia. Negara mana di dunia yang paling banyak punya RT RW net? Tahu? Indonesia jelas. Di dunia nggak ada RT RW net kecuali di Indonesia. Di dunia nggak ada RT RW kecuali Indonesia. RT RW net adanya cuma di Indonesia. Jadi Indonesia tuh negara paling gede banget. Jadi kalau dunia lagi cari contoh jaringan yang dibikin sama masyarakat, contohnya langsung Indonesia. Gitu ya, beres ya? Nah, saya langsung naikin lagi. Ini udah kebayang ya? Kita punya WiFi segala macam. Nah ini, punten Pak, saya sampai jam berapa itu? Sampai jam 4 sore tuh gitu. Sampai sepuasnya. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Nggak ada, aman. Lanjut. Tadi RT RW net kita bisa bikin di Indonesia paling gede. Oke. Sekarang saya akan masuk ke wiki saya. Orang Indonesia gila-gila lah. Masuk ke RT RW net. Oke. Masuk RT RW net. Ini dia RT RW net. Oke. Saya akan masuk ke bawah sini penggunaan RT RW net. Nah, di sini ada beberapa yang akan saya ambil sebagian-sebagian ya. Jadi banyak sekali catatan di wiki saya bagaimana orang bikin RT RW net. Salah satu yang keren adalah, ini dia contohnya. Nih, ini di Garut. Namanya salma.net.id. Ini provider resmi, dia minta izin ke Kominfo, jadi ISP, Internet Service Provider. Ini dia tidak pakai WiFi. Ini kalau kita lihat dia bawa tangga. Ini dia naik pohon. Ini ada kelihatan ada warna hitam kabel. Ini fiber optik masuk ke desa. Lokasinya ada di Garut, ada di Tasik. Jadi desa-desa di Garut, Tasik ini udah mulai naik kelas lagi. Mereka tidak lagi pakai WiFi, mereka udah mulai narik fiber ke desa-desa. Jadi sekarang hari ini desa-desa di Republik Indonesia udah mulai naik fiber optik. Kalau menterinya bilang kita akan pakai 4G, 5G, sebenarnya udah nggak keren sih sebenarnya, jujur. Desa Indonesia sekarang udah mulai fiber optik. Oke, saya kasih lihat lagi di sini. Ini waktu mereka narik fibernya nih. Ini narik fiber. Ini lulusan SMK. Ini anak didiknya Mbah Suro sih. Tahu? Nggak tahu. Suro Demit. Ya, itu salah satu biang kerok juga di Republik Indonesia. Pak Zul tahu Mbah Suro? Belum. Oh tahu. Tahu Mbah Suro. Kalau belum tahu, kalau nggak saya kasih lihat lah makhluknya seperti apa. Mbah Suro
Surah Demit. Ini dia orangnya, kayak seniman banget lah orangnya, rambutnya panjang, kacau tuh orang satu. Nah ini orangnya, cuman yang ini hasil anak didiknya dia sih. Orang yang benernya yang ini, Mbak Suro. Lokasinya dia ada di Klaten kalau nggak salah ya, Klaten Jawa Tengah, dan dia buka sekolah supaya anak-anak SMK bisa magang di sekolahnya dia, kemudian diajarin sama dia narik fiber optik segala macam, dan orang-orang hasil karya Mbah Suro ini yang jadi motor-motor ISP yang masuk desa-desa. Ini orangnya orang gila juga, terus ya. Jadi banyaklah orang-orang gila di Republik ini contohnya Mbah Suro. Dan akibat dari sini, kayak ini contoh satu ya, salma.net.id. Saya akan coba lihat lagi contoh yang lain. Ini dia Kasepuhan Cipta Gelar. Ini dalam kasepuhan itu istilah dalam bahasa Sunda. Kasepuhan kira-kira kayak kerajaan tapi levelnya desa lah ya. Dan ini lokasinya tidak ada sinyal, tidak ada televisi, nggak ada apa-apa di tengah hutan. Oke. Dan mereka narik ini fiber optik, ini lagi narik fiber, ini kabel fiber. Kabel fibernya masuk desa yang nggak ada sinyal, nggak ada TV, di tengah hutan ada fiber optik. Sekarang mereka internetnya nyala 24 jam di situ. Fiber desa. Oke, narik sendiri. Beres ya. Cipta Gelar ini sekarang kayak jadi pemimpin dari desa-desa yang mau masuk ke internet. Jadi banyak desa-desa di Indonesia pengen belajar gimana caranya masuk ke internet, mereka belajar pada orang-orang ini. Pimpinannya namanya Abah Ugi. Ada nggak ya? Coba saya cari. Ini Abah Ugi Cipta Gelar, coba kita lihat. Bukan Abah Ugi Cipta Gelar, coba lihat. Ini dia orangnya. Ini istrinya almarhum sih, baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Ini Abah Ugi, umurnya baru belum sampai 40 tahun. Saya kebetulan sempat mampir di sana dan saya sama Abah Ugi, saya ajarin Abah Ugi cara bikin antena segala macam lah, kira-kira kayak gitu. Ini orangnya kayak gini. Dia kebetulan jebolan dari sarjana kesehatan. Jadi dia sarjana sih. Jadi bukan orang nggak punya ilmu ya. Dia sarjana kesehatan, kemudian dia ngembangin desa Cipta Gelar ini dengan kondisi nggak ada listrik, nggak ada internet, nggak ada televisi. Dia bikin listrik sendiri, dia bikin internet sendiri, dia bikin TV sendiri. Desanya maju banget. Jadi udah kayak negara sendiri sih akhirnya, asli. Sama pemerintah nggak dikasih listrik, nggak ada listrik, dia bikin mikrohidro, generator listrik sendiri, dia bikin internet sendiri, dia bikin TV sendiri. Cuman waktu itu saya nanya, lu TV gimana caranya? Ketawa dia, melanggar hukum soalnya. Parah. Kita mah kacau. Jadi kalau nggak ada, kita bikin. Orang bisa bikin, barangnya murah. Coba tadi antena wajan harganya berapa? 100.000, 200.000 kan? Murah kan? Semua orang bisa bikin kan? Gitu. Sekarang legal. Jadi kejadian kisahnya kira-kira kayak gini. Semua negara di dunia pengen belajar gimana caranya bikin internet murah kan? Negara di dunia yang paling besar internet murahnya cuma Indonesia. Akhirnya itu tahun sekitar 2003-2004 saya dikasih tiket sama Swiss sama Kanada buat pergi ke Swiss, sama satu lagi pergi ke Tripoli. Tripoli itu negara apa ya, lupa ya. Pokoknya di Afrika Utara lah ya. Buat nerangin, jadi waktu itu ada KTT, konferensi tingkat tinggi, yang datang itu presiden sama menteri. Semua negara di dunia pengen belajar gimana cara bikin internet murah. Yang ngajarin namanya Ono dari Indonesia. Jadi kalau Ono ngajar caranya gampang.
bikin, ya terima kasih buat bukunya, bikin pakai slide, isinya foto. Negara-negara dunia caranya bikin internet murah, kasih lihat ini foto, kasih lihat antena wajan. Wajan kita bisa bikin jadi internet. Itu kalau kita bikin tulisan kan mereka ini ya, wajan bowling, apaan tuh wajan bowling? Kalau saya kasih gambar kan, lucu ya, lucu. Mereka tertarik. Akhirnya tanggal 5 setelah muter-muter kayak gitu, akhirnya tanggal 5 Januari 2005, sebelum case itu, Anda tahu nggak? Sebelum sekarang kan pakai wifi hotspot kita 2,4, kita perlu minta izin frekuensi nggak? Nggak perlu sekarang. Jadi hari ini wifi hotspot kita tidak lagi perlu izin frekuensi. Jadi frekuensi 2,4 sama 5,8 tidak perlu izin frekuensi hari ini. Sebelumnya kita harus izin frekuensi loh. Sudah tahu berapa uang yang harus dibayar ke pemerintah kalau SMK Negeri 1 Bukit Tinggi pasang wifi? Frekuensinya, izinnya berapa rupiah? Ada yang tahu? Pak Nasman? 10 juta, salah. Pak Zul, izin frekuensi wifi berapa dulu? Nggak tahu, pada nggak tahu ya. Saya tahu aja, satu hotspot harus bayar ke Kominfo per tahun, per hotspot bayarnya cuma 22 juta rupiah per tahun, satu hotspot. Oke. Kejadiannya kita kan kita pada bikin internet murah pakai wajan segala macam kan. Udah gitu ada konferensi tingkat tinggi yang datang menteri sama presiden. Udah gitu nerangin dong caranya supaya internet murah, pakai penggorengan, pakai hotspot segala macam. Akhirnya apa yang terjadi? Presiden, menteri, negara-negara itu pada berterima kasih pada Kominfo-nya Indonesia. Aduh, Kominfo Indonesia, baik sekali kamu pada rakyat Indonesia bisa bikin internet murah, padahal nolong. Begitu kan? Akhirnya apa yang terjadi? Tanggal 5 Januari 2005, Bapak Hatta Rajasa waktu itu adalah Menteri Penerangan, tanda tangan keputusan Menteri Wi-Fi bebas. Tuh. Jadi kita akhirnya bebas. Sekarang Anda nggak perlu bayar apa-apa kan? Ya karena semua negara dunia berterima kasih pada Indonesia, kita jadi contoh. Udah gitu dibebasin wifi-nya. Jadi kita ada enak hidupnya, udah nggak usah pakai izin, bisa internetan pakai wifi, nggak usah bayar pajak lagi ke Kominfo. Dan kita akibatnya jadi negara yang paling besar punya internet kayak ginian. Oke. Cuman udah gitu sekarang menterinya pengen pakai 4G 5G kan? Oke. Kita ngembangin lagi teknologi buat 4G 5G-nya. Kan kita kan penjahat semua. Bikinlah 4G 5G. Pakai ini namanya OpenBTS. OpenBTS. Ini dia barangnya ini. Oke, kalau mau yang ekstrim kasih tambahan kata Papua. Oke, ini contohnya. Ini bukan monyet, ini manusia. Lagi naik pohon. Ini di Papua. Ini lagi pasang BTS seluler sendiri di Papua. Bukan Telkomsel, bukan Excel, bukan Axis, bukan siapa-siapa. Ini rakyat Indonesia naik pohon bikin BTS seluler sendiri. Dan sampai hari ini foto ini BTS yang ada di foto ini masih operasional, sudah hampir 8 tahun operasional. Dan ini adalah BTS seluler terlama di dunia yang beroperasi, dijalankan sama orang desa di dunia. Contohnya siapa? Republik Indonesia. Kita yang jadi contoh. Akibatnya apa yang terjadi? Tahun 2016 Pak Menkominfo-nya siapa waktu itu? 2016? Ayo siapa? Siapa? Nggak tahu. Sesudah dipatul siapa? Nah,
Siapa? Berarti anak-anak sekarang nggak tahu menterinya siapa ya? Emang nggak peduli juga sih, emang nggak perlu tahu. Yang sekarang itu. Hah? Coba Menkominfo yang sekarang siapa namanya? Gak tahu juga, nggak penting sih emang. Parah Bu, anak sekarang parah banget. Oke, jadi menteri yang waktu itu 2016 adalah Pak Rudiantara. Jadi kita nego sama Pak Rudiantara, boleh dong rakyat desa pasang BTS seluler sendiri. Pak Rudiantara setuju, tanda tangan keputusan peraturan menteri, kita bisa pasang BTS sendiri asal buat eksperimen. Dan di desa itu nggak ada sinyal. Akibatnya hari ini Indonesia adalah negara yang paling besar. Yang besarnya cuma ada sekitar 20-an sih. BTS 4G dipasang di desa oleh orang desa. Oke. Dan itu paling besar di dunia hari ini. Jadi kalau saya lagi ngobrol di Asia Pasifik, ketemu sama orang India segala macam, orang India waktu itu kita ada pertemuan di Asia Pasifik, ada orang India, ada orang Filipina, ada orang Jepang segala macam. Orang India ngomongnya, orang India Nepal ngomongnya gini, kita nyambungin 10 desa, ini Nepal bukan 10 sih 12. Kita nyambungin 12 desa ke internet, gitu ya. Udah gitu orang Butan, kita nyambungin 10 desa ke internet. Udah gitu orang Filipina, kita nyambungin 9 desa pakai seluler ke internet. Udah gitu orang si Kancana tuh orang Thailand, kita nyambungin 5 desa ke internet exchange-nya Thailand dengan bangganya semua. Ngomong. Ya kita waktu itu nyoba di Pemalang, kita nyambungin 211 desa ke internet. Udah gitu kabupaten sebelahnya Brebes panas sama Pemalang, 200 desa lagi nyambung ke internet. Udah gitu Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, panas ngelihat Pemalang nyambung, Brebes nyambung. Saya harus nyambungin seluruh Jawa Tengah ke internet. Pak Ganjar tuh nyambungin satu Jawa Tengah ke internet, desa-desanya. Udah gitu ada 2 kabupaten di Kalimantan nafsu. Pemalang ajarin Kalimantan dong. Itu nyambung lagi berapa puluh desa lagi ke internet. Itu satu Asia Pasifik pada stres. Udah gitu International Telecommunication Union, PBB-nya telekomunikasi, besoknya langsung nelpon saya, kita bisa ngomong nggak? Soalnya kita perlu belajar sama Indonesia. Gimana bisa nyambung ratusan desa? Ya lu belum tahu aja. Yang nyambung ke internet dari kita ada 60.000 sebetulnya. Tadi cuma icip-icip doang 200 desa. Kita 60.000 desa. Jadi kita dahsyat banget dan akibatnya kita dapat penghargaan sih. Oh tenang, sabar. Sudah tahu yang nyambung, yang bikin internet siapa namanya? Nggak tahu, bisanya pakai internet doang ya, nggak tahu yang bikin ya. Jangan khawatir, saya kasih lihat dulu yang bikin internet. Jonathan nulisnya di mana ya? Jonathan Postel. Oh salah nulis. Jonathan ini orangnya. Ini yang bikin John Postel adalah yang bikin internet ya. Jadi kalau Anda, ini kan pada belajar internet semua TKJ, nggak tahu yang bikin internet ya? Ini orang yang bikin internet sebenarnya. Jadi dia yang bikin internet, dia orang Amerika, tapi agak anti pemerintah Amerika. Kejadiannya adalah gini, pemerintah Amerika berusaha menguasai internet. Jadi coba sekarang domain Indonesia belakangnya apa? .id. Ada yang namanya DNS server kan? Nah, yang kontrol domainnya kan? Ada yang kontrol DNS sedunia dong? Ada. Nah, yang kontrol, jadi kalau kita lihat sebetulnya misalnya SMK Negeri 1 Bukit Tinggi ya, domainnya apa Pak? SMKN 1 Bukit Tinggi .sch.id. Sebetulnya di sesudah id ada lagi dot. Jadi sebenarnya nulis yang benernya adalah SMK Negeri 1 Bukit Tinggi
sch.id. Nah, dot yang paling ujung ada DNS servernya, itu namanya root server. Itu adalah yang menguasai domain dunia, root server. Bisa dilihat di sini, di atasnya top level sih, udah root server ada berapa belas gitu. Root server ini bisa kita lihat, root server tuh jumlahnya belasan di dunia. Ini ada A, B, C, D, E sampai M. Ini root server dunia ada belasan. Ini adalah yang menguasai dunia. Di root server ada adminnya kan? Ada adminnya. Waktu itu pemerintah Amerika perintah ke root server, kamu harus tunduk sama pemerintah Amerika. Pemerintah Amerika ngomong kayak gitu ya. Jadi pemerintah Amerika agak global. Dia bilang, oke, root server, Anda harus tunduk sama saya, Amerika. Terus John Postel bilang, root server, kamu tunduk sama saya ya. Semua adminnya tunduk sama John Postel. Jadi pemerintah Amerika kalah. Nah, terus si John, kalau kita lihat internet, kenapa internet bisa berkembang? Karena semua dokumennya terstandar, ada standar jaringan. Yang bikin standarnya, yang maintain, yang jadi admin buat standar internet adalah John Postel. Sekarang saya tanya lagi, web nomor portnya berapa? Nomor portnya web berapa? Halo. Nomor port web berapa? 80. Nomor portnya SMTP berapa? Iya. Ini lagi ceramah isinya ujian. Nomor portnya SMTP berapa? Nggak tahu, 25. Nomor portnya POP 3, POP 3 berapa? 110, nggak tahu ya. Itu angkanya spesifik kan? Web 80, HTTPS 443, SMTP 25, POP 3 110. Yang bikin standar nomor tadi siapa? John Postel. Semuanya John Postel. Oke. Akibatnya Internet Society bikin yang namanya John Postel Award ini. Jadi John Postel Award. Itu ya. Ini John Postel Award. Oke, kita bisa lihat John Postel Award. Ini dia John Postel Award. Itu diberikan pada orang-orang yang luar biasa, kayak John Postel ini, dan akibatnya tahun 2020 Indonesia yang dapat. Tuh ceritanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena bangsa kita adalah bangsa yang paling besar, punya jaringan di desa-desa segala macam. Itu kisahnya. Ada pertanyaan? Gak ada, ini kayaknya terkagum-kagum atau nggak ngerti atau gimana? Ada mulai terhipnotis. Terhipnotis ya. Padahal saya pengennya. Coba kita lihat dari YouTube dulu sebelum saya balikin lagi. Otomotif nyimak kuliah teknik komputer. Salam dari Cimahi. Absen. Nggak ada. Cara membuat generator listrik murah gimana Pak Ono? Nah, ini ada yang bertanya cara bikin generator murah listrik. Ada yang tahu? Nggak tahu? Cara bikin generator murah buat listrik paling gampang adalah pakai genset. Tapi kejadiannya gini ya, orangnya namanya Haryanto Albar. Ini Haryanto Albar, ini dia. Ini Haryanto Albar. Ini dia orangnya, Haryanto Albar. Oke. Tapi banyaknya Ahmad Albar yang keluar ya. Nah, kisahnya dari Haryanto Albar. Haryanto Albar ini adalah dulu mahasiswa di Unhas. Dia adalah satu-satunya orang dari desanya dia yang bisa sampai jadi mahasiswa. Kenapa dia bisa sampai situ? Karena dia lihat masalah paling besarnya kenapa sebagian besar orang desanya dia tidak bisa jadi mahasiswa, karena nggak ada listrik. Solusi dari pemerintah adalah beliin genset. Genset ditaruh di desanya, ada orang dari kotanya dia datang ke kota,
buat beli bensin, terus balik lagi ke desanya, isi bensin gensetnya, nyala satu malam, besok pagi orangnya balik lagi ke kota beli bensin, sore nyampe lagi desanya, isi bensin lagi, nyala lagi semalam, besoknya beli lagi. Kan nggak lucu banget ya, supaya buat listrik buat bisa nyala semalaman, ada orang yang berkorban pulang balik ke kota. Akhirnya dikerjakan sama Arianto Albar adalah gensetnya dibongkar, diambil generatornya, dibikin kincir air, dialirin air ke kincirnya, akhirnya listriknya bisa nyala. Jadi dia bikin listrik masuk desa di Makassar. Jadi contohnya kayak gitu. Paling murah seperti itu. Jadi paling murah dapetin generator dari pemerintah, bongkar, kasih kincir air, beres, murah banget, pakai listrik. Beres ya? Oke. Sebelum saya balikin ke Pak, ini nggak ada pertanyaan, serius nggak ada pertanyaan, aman? Aman? Belakang? Aman? Aman. Sekarang sebelum saya balikin ke Pak Zul, Pak Nasman, saya tanya dulu. Kalau Anda jadi siswa SMK atau siswa SMA, boleh nggak ngambil kuliah di perguruan tinggi? Boleh? Oke. Sekarang saya kasih tempat buat Anda ngambil kuliah dan free. Iklan ya Pak ya? Iklan gratis. Jadi silakan masuk ke opencourse.itts.ac.id, silakan klik login, kemudian create new account. Anda bisa bikin account di opencourse.itts.ac.id. Di ITTS ACID saya akan masuk sini ya. Jadi bikin accountnya cuma create new account aja ya. Oke. Nah, saya akan login di ITTS ACID ini. Anda bisa ngambil kuliah saya tanpa bayar bayar sih. Bayarnya pakai doa. Jadi habis sholat doain. Udah bayarnya itu aja. Habis sholat ya, berarti 5 kali sehari seumur hidup. Mahal banget bayarnya. Parah. Jadi Anda bisa ngambil kuliah saya gratis, bayarnya pakai doa. Di sini saya akan masuk kuliah misalnya untuk jadi ahli neraka, bisa masuk ke kuliah cyber security. Di sini diajarin caranya jadi hacker. Oke, tapi selain jadi hacker, kita ajarin juga gimana caranya buat ngamanin jaringan supaya masuk surga beneran. Oke, jadi ini diajarin di sini. Kalau nih bisa dilihatlah materi-materinya, saya gedein dikit. Ini materinya ada simulator jaringan segala macam. Simulator jaringan kenapa diajarin? Supaya orang yang nggak punya lab kayak di SMK Negeri 1 bisa bikin lab sendiri di komputer masing-masing. Kalau Anda berhasil kuliah dengan baik, di bagian bawah sini ada nih sertifikat. Jadi kalau dapat nilai di atas 90 bisa klik sertifikat, Anda bisa ngambil sertifikatnya gratis, nggak usah bayar apa-apa. Ini mudah-mudahan ini keluar, nanti saya kasih lihat contoh sertifikatnya. Dan ini sertifikatnya bisa dipakai buat cari kerja juga ya. Ini saya ambil sembarangan aja, saya klik aja ini, nanti kita bisa lihat sertifikatnya, free, gratis. Oke. Udah jam 12 sih. Waduh, ya. Ini cerita cepatnya, bisa diambil sertifikatnya, terus nah ini sertifikatnya, Anda bisa pakai buat kerja, boleh segala macam. Ini yang tanda tangannya lagi ngomong sih, kebetulan pakai rektor di sana. Oke, jadi silahkan diambil sertifikatnya, free, gratis. Dan kalau Anda udah punya berapa sertifikat kayak gini, bisa daftar sebagai mahasiswa ITTS, bisa dikerjakan secara online. Dan semua mahasiswa ITTS, semua mahasiswa baru ITTS, SPP-nya berapa? Bisa nebak? 0. Jadi semua mahasiswa baru ITTS bayar SPP-nya 0 rupiah per bulan. Kalau Anda bisa bertahan nilainya di atas 85 terus sampai lulus jadi sarjana, SPP-nya 0. Beres ya, tapi harus di atas 85 terus nilainya. Kalau di bawah 85, Anda bayar SPP. SPP-nya harganya Rp275.000 per bulan. Tapi kalau Anda nilainya bagus terus, SPP-nya 0. Jadi kalau boleh saran, bisa dikasih tahu ke adik kelasnya juga yang kelas 10 atau kelas 11,
mulai dari kelas 10 11 silahkan kerjain itu kuliahnya, ujiannya boleh dikerjakan. Kalau nilainya jelek ujian lagi, kalau nilainya jelek ujian lagi, kalau nilainya jelek ujian lagi, kalau jelek ujian lagi, terus aja ujian terus sampai nilainya bagus. Oke, sampai nilainya 90 bisa dapat sertifikat. Kalau nilainya 90 daftar sebagai mahasiswa ITTS, bisa jarak jauh, tidak harus datang ke ITTS, bisa lulus jadi sarjana. Beres ya? Sip. Ini lagi iklan gratisan semua nih. Ada pertanyaan? Nggak ada? Aman. Ya, pertanyaan. Baru sekarang ada pertanyaan. Pas kuliah gratis pertanyaan. Silakan. Jadi ke depan ya. Misalnya pakai mikrofon ya, susah dengar. Saya mau bertanya, kenapa pemerintah harus menggunakan penggunaan frekuensi yang tidak ada izinnya? Kenapa pemerintah harus menggunakan frekuensi jaringan yang tidak ada izin? Mengamankan. Ya, Frekuensi kenapa diatur? Kenapa penggunaan frekuensi diatur negara? Iya. Kira-kira sederhananya kayak gitu. Karena frekuensi itu terbatas. Jadi kalau semua orang pakai pernah ngerasain pakai walkie-talkie, semua orang ngomong di udara, ngejam kan? Kalau cobain ada orang pakai walkie-talkie, terus ada orang lagi ngomong pakai walkie-talkie, sebelah sana bisa dengar nggak? Nggak akan bisa dengar, karena semua mancar. Jadi ngejam satu sama lain, nggak bisa dengar. Makanya frekuensi harus diatur sama negara. Itu. Tapi negara tujuannya bukan itu sih sebenarnya. Jadi tujuannya adalah semua pemakai frekuensi harus bayar pajak, intinya itu aja, setoran kira-kira gitu, yang bisa nyetor punya izin. Cuman waktu kita bebaskan frekuensi, cara ngomongnya gini, pemerintah, kalau semua harus pakai izin, penghasilan Anda kecil. Saya ngomongnya gitu. Waktu zamannya Pak Hatta Rajasa ngomongnya gitu. Kalau semua orang harus pakai izin, penghasilannya kecil, saya kasih file Excel. Kalau pakai izin yang akan pakai frekuensi cuma sekian ribu orang. Kalau Anda bebasin, semua orang pakai frekuensi. Akibatnya apa? Semua orang akan beli wifi, semua orang akan beli hotspot, semua orang akan beli router. Pajaknya lebih gede daripada kalau kita pakai izin. Akhirnya pada lihat, oh duitnya lebih kenceng, ya udah saya bebasin aja frekuensinya gitu Pak. Piti. Tuh cerita. Beres ya? Ya. Jelas ya? Siap. Aman? Gak ada lagi pertanyaan lagi? Yang lain? Kalau SMA masih kayak gitu, kalau udah mahasiswa biasanya nyerang. Aduh, pertanyaannya parah-parah. Ada lagi? Aman. Aman ya? Ya, udah jam 12 juga sih, udah pada lapar. Sumatera Tengah ini memang susah. Hah? Sumatera Tengah ya gini kan? Ya Pak ya? Saya diajarin sama orang di kampung, di Padang Panjang, ini Sumatera Tengah namanya Sumatera Tengah. Parah. Udah beres, aman ya? Aman ya? Terakhir aja, kalau ada pertanyaan, nanti misalnya ada apa-apa, pakai apa ya? Ini aja deh. Oke. Saya zoom in biar kelihatan aja. Oke. Sorry, salah. Oke. Kalau ada apa-apa, silahkan pakai Twitter. Ini Twitter saya, Ono W Purbo. Saya nggak pakai TikTok, saya nggak pakai IG. Minta maaf, saya pakainya Twitter ya, sama pakai email. Ini email saya. Jadi silahkan kalau ada apa-apa silahkan nanya ke Twitter sama ke email. Oke, beres ya, aman ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada siapa, bingung sih.
Oh, MC. Oke.